Hai, Happy Ramadan Karim Day 17. Wow, gak kerasa banget ya, udah 17 hari Ramadannya. Semoga kalian tamat sampai akhir. Masih semangat kan? Pasti semangat, insya Allah. Selamat datang di Standar KCI hari ke-9 bersama Bu Fai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Faiza mau kasih tahu dulu nih rules-nya. Yang pertama, kalian harus fokus mendengarkan, harus fokus sama video ini dari awal sampai terakhir. No skip, nggak boleh di skip dari awal sampai akhir. Yang mau punya catatan-catatan kecil boleh juga, ya kan? Karena nanti di akhir kan ada post testnya tuh, jadi kalian uh, ada tesnya, menyimak atau enggak, kayak gitu. Oke, siap? Dari awal sampai akhir. Tidak melakukan hal-hal yang lain ya, fokus saja sama videonya. Selamat mendengarkan. Ada yang bisa tebak nggak Bu Fai di sini mau apa? Ada? Ya, betul. Bu Faiza akan berkisah tentang kisah seorang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Ada yang tahu siapa? Ayo tebak. Oke, Bu Faiza kasih clue nih ya. Clue yang pertama. Clue yang pertama adalah beliau itu salah satu sahabat dekatnya dari Abu Bakar radhiyallahu an. Clue yang kedua, beliau itu mendapat julukan syahid yang berjalan di muka bumi. Ayo, beliau syahid tapi masih bisa berjalan di muka bumi. Mengapa demikian? Siapakah beliau? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? 3, 2, 1. Beliau adalah Tolhah bin Ubaidillah. Bisa ikutin, coba kita sebut bareng-bareng. 1, 2, 3. Tolhah bin Ubaidillah. Jadi ada yang pernah tahu nggak Tolhah bin Ubaidillah itu siapa sih? Pernah dengarkah namanya? Kita simak kisahnya bersama-sama, oke? Tolhah lahir di Mekah. Beliau adalah seorang bangsawan, seorang saudagar kaya, dan memiliki kegiatan berdagang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki akhlak yang baik, yang mulia. Jadi pada awalnya di kala itu Tolhah itu mempunyai kegiatan berdagang ke negeri Syam. Jadi beliau melakukan perjalanan ke negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, mereka kan datang rombongan. Nah, saat datang di negeri Syam, ada seorang pendeta yang mencari-cari Tolhah dan kaumnya. Katanya di sini kedatangan para saudagar kaya dan pedagang dari tanah haram Mekah ya, katanya. Mana ya orangnya? Seperti itu, kata pendetanya. Akhirnya pendeta tersebut bertemulah dengan Tolhah. Kemudian pendeta tersebut bertanya kepada Tolhah, "Wahai anak muda dari tanah haram Mekah, sudah tahukah adakah yang menampakkan diri bernama Ahmad? Beliau itu adalah seorang utusan Allah atau nabi terakhir. Apakah sudah ada?" Lalu Tolhah bingung. Sepertinya belum ada. Aku tidak tahu juga ya. Lalu kata pendeta, jika ada, namanya itu adalah Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau ada, segeralah engkau mengikuti ajarannya, kata pendeta kepada Tolhah. Dan kemudian Tolhah menjadi merenung dan terus mengingat, terus terngiang di pikirannya. Sampai Tolhah pulang dari perdagangannya tersebut, perniagaannya tersebut, dari kota Syam ke kota Mekah. Di perjalanan terus memikirkan kata-kata pendeta tadi. Sampai di Mekah, dia buru-buru datang ke rumah, kemudian bertanya kepada sanak keluarganya, adakah yang mendengar, adakah berita saat aku pergi, katanya seperti itu. Berita apakah itu? Karena perjalanan dari Mekah ke Syam itu bisa sampai 1 bulan lebih ya, 1 atau 2 bulan, maka wajar saja jika Tolhah kembali dari negeri Syam kemudian bertanya kepada keluarganya, adakah suatu peristiwa atau suatu kejadian saat aku pergi, katanya.
Kemudian keluarganya Tolhah menceritakan, ada salah satu orang yang dia mengaku sebagai utusan Allah dan menyebarkan ajarannya, katanya gitu. Terus, wah, siapa namanya? Katanya. Namanya adalah Ahmad. Ahmad? Iya, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Apakah punya nama lain? Kata Tolhah. Ya, nama lainnya sepertinya Muhammad. Nah, lalu Tolhah kaget. Lalu Tolhah bertanya, apakah sudah ada yang mengikuti ajarannya? Oh, tentu yang mengikutinya adalah Abu Bakar. Katanya seperti itu. Lalu, mendengar kabar tersebut, Tolhah sebagai teman dekat Abu Bakar dan mengetahui bahwa Abu Bakar adalah sosok yang berakhlak mulia, lemah lembut, cerdas, dan majelisnya itu banyak digemari oleh orang-orang, maka Tolhah langsung menemui Abu Bakar dan menanyakan kepada Abu Bakar, benarkah kalau Abu Bakar itu telah mengikuti ajaran dari Rasulullah? Dan Abu Bakar menjawab, ya betul, katanya. Kemudian Tolhah itu diajaklah sama Abu Bakar menemui Rasulullah. Dan saat itu juga Tolhah langsung mengikuti ajaran Rasulullah dengan memeluk Islam. Ada yang tahu apa yang terjadi dengan Tolhah setelah Tolhah memeluk Islam? Sebentar, sebelumnya Bu Fai akan bacakan Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Jadi ada yang bisa tebak apakah kira-kira yang terjadi kepada Tolhah ya? Oke. Ternyata keluarganya, sanak saudaranya, dan orang-orang sekitarnya dari Tolhah itu tidak mendukung Tolhah, tidak mendukung keputusan Tolhah memeluk Islam. Sehingga Tolhah benar-benar diuji. Dia dicaci maki, dia disiksa, dia dilempari, dan segala macam hal-hal yang buruk banyak terjadi kepada Tolhah karena beliau masuk Islam. Anak-anak tahu nggak berapa umurnya Tolhah saat itu? Jadi umurnya Tolhah saat itu adalah 25 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu usia Rasulullah pada zaman kerasulan itu umurnya adalah 40 tahun. Berarti dikurangi 25, umur Tolhah adalah 15 tahun. Jadi kalau kalian punya kakak, punya saudara, punya sepupu yang umurnya sekitar 15, mungkin SMP kelas 3 atau SMA kelas 1, itulah umur dari Tolhah. Bayangkan, beliau sangat kuat, beliau sangat tangguh. Tapi Tolhah tidak pernah gentar karena ia selalu ingat akan janjinya ketika ia sudah bersyahadat, maka ia akan terus cinta Allah dan Rasul, akan terus membela Allah dan Rasul. Itulah janji yang ia terus pegang dengan sangat kuat, sangat teguh, dan juga sangat yakin. Pernah suatu ketika ia sedang berjalan dengan Abu Bakar, Abu Bakar dan Tolhah ini bertemu dengan sang singa Quraisy, yaitu Naufal bin Khuwailid. Dia adalah seorang yang memusuhi Islam. Beliau itu menyiksa Abu Bakar dan Tolhah. Abu Bakar dan Tolhah diikat kemudian disiksa sampai berdarah-darah. Tapi Abu Bakar dan Tolhah tetap berteguh pendirian pada agama Allah, pada Islam, tidak gentar sedikit pun, ya. Mereka tidak hanya disiksa oleh sang singa Quraisy, tapi kaum-kaum Quraisy yang lain, pemuda-pemuda di jalan juga menyiksa mereka. Karena itulah Abu Bakar dan Tolhah pernah disebut dengan Al-Qarinain, yaitu sahabat yang mulia. Kalian punyakah sahabat yang mulia? Sahabat mulia itu jika misalkan sahabat kalian itu selalu mengingatkan kalian dalam kebaikan, sahabatnya bisa melakukan kebaikan bersama-sama. Nah, itu sahabat yang mulia seperti Abu Bakar dan juga Tolhah.
Tolhah adalah seseorang yang kuat dan tangguh. Terbukti dengan dia tidak pernah melewatkan peperangan. Ya, seluruh peperangan diikuti oleh Tolhah kecuali perang Badar. Nah, nanti di perang Badar ada ceritanya. Nih Bu Faiza mau ceritakan dulu pada perang Uhud. Pada saat perang Uhud, situasinya sangat pertahanan Muslim itu sangat tergoyahkan sehingga Tolhah itu berada di baris paling depan. Tolhah itu dijadikan perisai, atau perisai itu adalah pelindung. Jadi kalau ada yang mau memanah misalkan, nah itu jadi pelindungnya gitu ya agar tidak kena. Nah, beliau menjadi perisai dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sangat gesit, sangat tangguh, sangat kuat. Nah, makanya beliau mendapat julukan Elang Uhud. Nah, pada perang Uhud ini juga, kenapa tadi nih Tolhah itu mendapat sebutan syahid yang berjalan di muka bumi, karena pada saat perang Uhud itu Tolhah benar-benar berjuang mati-matian sampai dia sangat terluka, sampai dia benar-benar berdarah-darah, tulang-tulangnya pada patah, begitu kritis lah ya kondisinya, tetapi Allah masih mengizinkan Tolhah untuk hidup. Ya, tapi jadi ibaratnya seolah-olah diibaratkan Tolhah itu sudah mati syahid, tetapi dia masih diizinkan Allah untuk hidup, sehingga dia mendapatkan sebutan syahid yang berjalan di muka bumi. Luar biasa ya, Masya Allah. Ada yang mau syahid juga. Tapi kalau kita zaman sekarang tidak perlu berperang ya, dengan kalian belajar dengan sungguh-sungguh, dengan kalian banyak beramal soleh. Kalau misalkan kalian nanti suatu hari meninggal dunia dalam keadaan yang baik, insya Allah kalian bisa juga menjadi syahid. Amin insya Allah. Oh ya, tentang perang yang salah satu perang yang tidak diikuti oleh Tolhah adalah perang Badar. Jadi ini bukan karena Tolhah nggak mau, bukan karena Tolhah takut, bukan karena Tolhahnya mengundurkan diri dari perang, bukan. Tapi saat itu Tolhah sedang mendapatkan tugas dari Rasulullah, tugas yang lain, sehingga tidak mengikuti perang Badar gitu. Nah, tetapi beliau adalah salah seorang sahabat yang kata Rasulullah tetap akan mendapatkan kemuliaan dari perang Badar walaupun tidak ikut perang Badar, karena beliau juga telah ditunjuk untuk melakukan tugas yang lain gitu, Masya Allah. Jadi Tolhah itu melaksanakan kehidupannya setelah masuk Islam dengan penuh kemuliaan. Ada yang tahu apa saja kemuliaannya? Jadi Tolhah kan tadi sudah disebutkan di awal ya, Tolhah adalah seorang bangsawan, seorang saudagar yang kaya, dan beliau itu sangat dermawan. Tahu dermawan? Dermawan itu suka menolong, suka memberi. Jadi pada saat itu pernah Tolhah itu mengeluh pusing gitu. Kata istrinya, kenapa? Katanya, ini ternyata ada hartanya yang masih tersimpan di rumah. Jadi Tolhah itu kalau ada hartanya yang masih tersimpan di rumah, dia tuh merasa tidak tenang gitu. Jadi akhirnya dia meminta istrinya untuk membagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin. Masya Allah. Dan orang-orang di sekitar Tolhah itu selalu terkagum kepada Tolhah, karena Tolhah itu katanya adalah salah seorang sahabat yang paling dermawan. Beliau itu suka membagi-bagikan hartanya tanpa diminta. Katanya bahkan tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari seorang Tolhah bin Ubaidillah. Masya Allah. Jadi kita harus menjadi orang yang dermawan, menolong orang lain ya tanpa diminta, karena kita ingin mendapatkan pahala dan masuk surga bertemu dengan Rasulullah. Amin insya Allah. Anak-anak ada yang tahukah bagaimana akhir dari kisah hidupnya Tolhah? Tolhah itu wafat pada umur 60 tahun. Beliau wafat syahid di perang Jamal. Perang Jamal itu adalah perang yang terjadi setelah masa Rasulullah ya. Jadi Rasulullah itu sudah wafat gitu, baru Tolhah meninggal, karena kan tadi usianya beda 25 tahun ya, seperti itu. Jadi Tolhah itu hidup dengan penuh kemuliaan sampai akhirnya meninggalnya syahid. Tolhah dimakamkan di tempat dekat padang rumput di Basrah.
Jadi kalian banyaklah beramal baik, berbuat kebaikan agar nanti dapat bertemu dengan Rasulullah dan para sahabatnya di surga. Siapa yang mau? Ufa juga mau. Semua kita nanti sama-sama dapat bertemu di surganya Allah ya. Amin. Nah, gimana? Menarik banget kan cerita tentang Thalhah bin Ubaidillah. Kira-kira ada yang tahu nggak nih apa saja tadi keteladanan dari Thalhah bin Ubaidillah? Apa? Ya, yang pertama adalah beliau adalah seorang yang teguh pendirian, teguh keyakinan. Yang kedua, ya beliau adalah seorang yang sangat dermawan. Yang ketiga, apa? Ya, beliau senantiasa cinta Allah dan cinta Rasulnya sampai akhir hayatnya sehingga hidupnya penuh dengan kemuliaan. Semoga kalian dapat memetik hikmahnya dengan luar biasa. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah menyimak dengan baik, duduk dengan tertib, atau yang punya catatan-catatan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sekian dari Bu Faiza kali ini. Semangat terus sanlatnya sampai hari terakhir. Semangat terus saumnya. Selalu senyum dan juga semangat. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.